Qala idza'u Quraisyin lin Nabi. Mulai setelah itu mereka mulai mengganggu Rasul SAW secara langsung. Setelah mereka berusaha dengan baik-baik dulu dengan Abu Thalib dengan cara-cara yang resmi, oh nggak bisa. Ya sudah, gangguin dia. Gimana ganggu? Qala idza'u Quraisyin, penggangguan Quraisy, kafir Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi. Aqadat Quraisyun tu'dzir Rasul. Aqadat maksudnya mulailah Quraisy tu'dzi ar-Rasul, mengganggu, menyakiti ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tastahzi'u bih, wa tastahzi', dan mereka beristihza, meledek. Meledek bihi, dengan Nabi. Khususnya idza dhahaba ila shalah, kalau Rasulullah lagi salat. Karena salat walaupun belum turun kewajiban salat 5 waktu, tetapi ada ibadah salat. Nah, itu khilaf antara ulama, apakah cara salatnya sama seperti salatnya kita atau beda. Alhasil ada salat. Rasulullah beberapa kali salat di masjid atau di Masjidil Haram, beliau sujud, ya. Nah, kalau lagi Rasulullah salat, beliau di Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Haram lalu salat, itu mereka mengolok-olok Rasulullah. Diganggu, dibegitikan. Salah satu yang kejadiannya yang kita dengar yaitu mengganggu Rasul SAW sampai ada yang mengatakan gini, ya, siapa yang berani kita berikan kotoran ketika dia sujud, kita kasih kotoran onta di atas punggungnya ini orang lagi sujud. Satu orang ditaruh kotoran onta di atas badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang Sayyidah Fatimah yang ketika itu masih kecil, dia melihat ayahnya sedang seperti itu, dia datang, dia bersih badannya ayahnya. Lalu Rasulullah bangun dan lihat bagaimana mereka menghina dan mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana Rasulullah menanggapi mereka? Rasulullah ingin memberikan hidayah kepada mereka, ingin mengajak mereka ke agama Allah. Rasulullah membalas mereka dengan al-hilm, kesabaran yang besar. Di atas kesabaran namanya hilm. Kalau sabar itu diam doang, itu nggak balas. Tapi kalau hilm balas dengan lebih baik, itu namanya hilm. Kana sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu yuqabiluhum, membalas ucapan mereka atau perbuatan mereka bil hilmi, dengan hilm, was sabar, dengan kesabaran, wal lutuf, dengan kelembutan, wal af, dan maaf. Bukan karena Rasulullah tidak mampu, bukan karena Rasulullah tidak punya kekuatan, bahkan doa pun tidak Rasulullah doakan kecuali beberapa orang. Memang dia sangat mengganggu dan sangat, ini Rasulullah doakan atau laknat lah kalau kita bilang, atau doakan dengan keburukan kepada beberapa orang saja, tidak semuanya. Yang ganggu banyak, nggak semua. Yang beberapa itu yang Rasulullah sebutkan, dan dalam keadaan tertentu Rasulullah berbuat seperti itu. Tapi kalau biasanya diemin aja. Banyak yang ganggu Rasulullah SAW. Jadi maaf. Bahkan ketika Rasulullah sudah memegang kota Mekah, tidak pernah Rasulullah bilang, ente kan dulu yang pernah ngomong begini sama ana, kan dulu ente ngomong begini, ente caci maki begini, ente bilang begini, ente begini, saya harus balas dulu. Udah dipegang, ketangkep mereka semua, udah jadi tawanan perang. Tahu Rasulullah ini bicara ini pernah ngomong kayak gini. Bahkan salah satu dari mereka yang punya lisan panjang, lisan maksudnya ucapan yang sangat mengganggu kepada umat Islam, seperti Suhail bin Amir. Suhail bin Amir nantinya Muslim, punya lisan Masya Allah, khatib yang fasih, dan ucapannya tuh hebat gitu kalau udah bicara. Pernah Sayyidina Umar mengatakan di suatu saat, suatu kejadian ketemu sama Suhail, katanya, ya Rasulullah, da'ni agta' lisanahu, izinkan saya potong itu lisannya dia, biar dia nggak berani ngucap ucapan untuk mengganggu agama kita atau mengganggumu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar, wa la'allahu an ya'ti bi waqt satahmad
ala fi'lihi. Barangkali nanti nih ada waktu di mana engkau akan berterima kasih kepada Suhail dengan ucapannya. Belum Islam, belum. Rasulullah udah tahu. Suhail bin Amir tadinya berani orangnya. Ketika dia termasuk yang lancang kepada Nabi ketika Sulhul Hudaybiyah, suruh tulis nama min Muhammadun Rasulullah. Tidak Muhammad Rasulullah. Hadza mattafaqa bihi Muhammad Rasulullah ma'a Suhail bin Amir. Kata dia, saya nggak mau. Kalau saya tahu ente Rasulullah, saya nggak bakalan begini. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau saya tulis Rasulullah. Rasulullah suruh hapus. Udah hapus. Ambil perjanjian udah. Suhail bin Amir nih setelah setelah Sulhul Hudaybiyah dan terjadi, dia memeluk agama Islam. Dan dia paling berjasa ketika Rasulullah SAW wafat di kota Mekah. Karena dia tinggal di kota Mekah. Ketika Rasulullah wafat, banyak yang ragu, banyak yang goyang imannya gimana. Oh, selesai berarti agamanya udah. Baru meluk agama Islam, ini meninggal dunia, udah deh berarti batal. Nggak jadi. Kan gitu, mungkin orang ya. Suhail bin Amir itu yang khutbah di kota Mekah dan dia yang menguatkan imannya orang-orang Mekah. Kata Sayyidina Umar, ingat ucapan Nabi. Benar-benar terjadi. Kalau saya potong lisannya nggak jadi begini. Alhasil an-nu'afa. Nabi SAW afa banyak. Kalau mau dihitung banyakan mana yang Rasulullah? Oh, ada Rasulullah pernah menghukum fulan, pernah. Tidak. Tapi kalau secara global banyakan mana yang Rasulullah maafkan sama yang Rasulullah ambil tindakan. Dan setiap yang diambil tindakan itu pasti ada beberapa hal yang berkaitan dengan hak orang biasanya. Tidak sembarangan begitu saja. Ada hak orang fulan atau dia benar-benar telah banyak berbuat kesalahan, maka dihukum oleh Nabi SAW. Kalau yang lainnya, kebanyakan diafu. Itu aslinya. Aslinya al-afu. Taib. Wal-afu wa kana asyadduhum idza'an. Wa kana dan termasuk asyadduhum orang yang paling berat, keras. Idza'an dalam mengganggu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Rasul adalah Abu Jahlin. Abu Jahal, ya. Abu Jahal yang paling ganggu Nabi, hasud kepada Rasulullah, dan dia yang paling keras kepada Rasul SAW. Wa Abu Lahab, dan juga Abu Lahab. Ya, Abu Lahab yang dia itu paman Nabi, masuk pamannya Nabi, Abu Lahab. Kadang-kadang naruh kotoran di depan rumahnya Rasul. Kalau keluar ganggu, ada kotorannya, ada ini. Ya. Annahu ra'a Rasulullah SAW yusalli maratan fakhanagahu khangan syadidan. Pernah Abu Lahab juga ketika lihat Rasulullah lagi sholat itu dicekik Rasulullah dari belakang. Khangan syadid, kuat dengan keras. Sampai Sayyidina Abu Bakar ketika ngelihat begitu didorong. Abu Lahab berbuat seperti itu. Min dzalika ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat. Taib. Wa Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ada seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid wal Walid ibn al-Mughirah, ayah daripada Khalid ibn al-Walid. Di saat itu Khalid bin Walid juga memusuhi Rasul. Sama, satu geng sama bapaknya, sama ini. Amr bin al-As. Satu juga. Al-As bin Wa'il ayahnya. Begitu juga. Uqbah bin Abi Mu'aid. Bahkan turun ayat kepada Al-Walid bin al-Mughirah. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Ya. Bahkan diriwayat bahwa dia yang telah menyekik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid. Bahwa dia yang mencekik Rasul, dan dia juga berbangga diri punya anak banyak, punya ini, tetapi divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini orang adalah orang yang tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil banyak sekali yang mengganggu Nabi SAW. Tapi Rasulullah lihat ketika Khalid ibn al-Walid, abahnya, rajanya yang memusuhi Islam, dan Khalid ibn al-Walid termasuk orang yang ikut perang, dan dia yang menyebabkan terbunuhnya 70 sahabat Nabi SAW. 70, termasuk pamannya Rasulullah.
Hamzah. Siapa penyebabnya? Khalid bin Walid. Karena serangannya dia. Ya, diserang dari belakang, mati semua gara-gara Khalid bin Walid. Tapi ketika masuk Islam, Rasulullah bilang, tuntut dulu, enak aja ente masuk Islam. Ente banyak dosa. Oh, bapak ente yang berbuat begini, bapak ente. Ada. Nggak diingat sama Nabi SAW. Bahkan dikatakan jangan ucapkan dan jangan sebutkan nama ayah mereka yang telah berbuat salah. Biarkan dia memeluk agama Islam. Bahkan Khalid bin Walid ketika dia lama tidak memeluk agama Islam, Rasulullah bilang kepada saudaranya, kakaknya atau adiknya Khalid, kalau nggak salah kakaknya, itu udah memeluk agama Islam. Tanya kepada Nabi bertanya kepada kakaknya, bilang kepada Khalid, saya kira akal yang dimiliki Khalid itu sudah cukup untuk memahami bahwa Islam itu hak. Kapan dia mau memeluk agama Islam? Ditawarin sama Nabi. Tahu. Disuratin itu, sampai disuratin dia gitu. Ini orang benar-benar luar biasa memeluk agama Islam. Begitu juga anaknya Abu Jahal. Abu Jahal paling parah. Namanya anaknya siapa? Ikrimah. Sama, termasuk bebuyutan sama Khalid bin Walid teman-teman. Ya, satu geng dah, pemuda-pemuda nih, memusuhi. Ketika memeluk agama Islam, kata Nabi, Inna Ikrimah ja'a musliman, fala tadhkuru abahu bisu. Ini Ikrimah nih datang, dia Islam, mau memeluk agama Islam, jangan kalian sebut nama ayahnya dengan kejelekan. Jangan sebut-sebut namanya, udah, anggap aja nggak ada. Anggap itu lalu, sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala wa qad intaqamallah, dan Allah Subhanahu wa taala telah membalas. Intaqama maksudnya membalas atau mengambil haknya Rasul dalam hal tersebut, membalas kepada mereka min jami'il mustahzi'in, terhadap semua orang yang mengganggu atau menghina, mengolok Nabi ba'dal hijrah, setelah hijrah, dengan adanya kekalahan di peperangan. Faminhum, termasuk dari mereka, man qutila, yang terbunuh di peperangan Badar. 70 pembesar Quraisy terbunuh di peperangan Badar, termasuk Abu Lahab, termasuk Al-Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan yang lainnya. Ya, 70 orang. Wa minhum man ahlakathul amrad. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ada yang mati gara-gara penyakit. Kena penyakit. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab nggak ikut perang, tapi kena penyakit. Kalau nggak salah kayak penyakit lepra gitu, penyakit yang parah sampai meninggal dalam keadaan yang buruk.